Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang titrasi argentometri, yaitu reaksi pengendapan. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya sendiri Nurlailia Yohan Mastari, dan ada Tahlia Agustea, ada Ardia Putri Pramesti, ada Husin Haikal, dan Margareta Cahyaning Arum. Selanjutnya pendahuluan. Titrasi pengendapan adalah golongan titrasi di mana hasil reaksi titrasinya merupakan endapan atau garam yang sukar larut. Prinsip dasarnya adalah reaksi pengendapan yang mencapai keseimbangan pada setiap penambahan titran. Tidak ada pengantar yang mengganggu dan diperlukan indikator untuk melihat titik akhir titrasi. Hanya reaksi pengendapan yang dapat digunakan pada titrasi. Akan tetapi, metode tua seperti penentuan CL-min, BR-min, AGI-min, disebut juga metode argentometri adalah sangat penting. Argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak, yaitu perak nitrat, pada suasana tertentu. Metode argentometri disebut juga dengan metode pengendapan karena pada metode argentometri memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut atau terjadi endapan. Ada 3 macam metode, yaitu metode Mohr, metode Volhard, dan metode Bunde. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu tujuannya yaitu untuk menentukan kadar ranitidin HCl dalam sampel uji menggunakan titrasi argentometri. Selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, Erlenmeyer, beker gelas ukur, klem dan statif, pipet tetes, pipet volume, lampu ukur, batang pengaduk, dan timbangan analitik. Dan bahan yang digunakan yaitu AgNO3 0,0 NaCl 0,02 N, ranitidin 150 mg, dan Aquades. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni prosedur percobaan. Yang pertama yakni membuat larutan titran. Untuk membuat larutan titran AgNO3 0,02 N, yakni yang pertama kita mencari M, yakni N dibagi ekivalen 0,02 M. M sama dengan gram per mR dikali 1000 per V. M-nya tadi 0,02 sama dengan gram ditulis X per mR 169,87 dikali 1000 per volumenya 250. X sama dengan 0,02 dikali 169,87 per dapatkan
Untuk prosedurnya yakni ambil AgNO3 0,849 gram, masukkan ke dalam beker gelas. Kemudian tambahkan Aquades secukupnya, aduk hingga larut sampai tanda batas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah membuat larutan standar primer. Untuk membuat larutan standar primer menggunakan NaCl 0,02N. Molaritas dari NaCl didapatkan dari NaCl yaitu 0,02 dibagi dengan ekivalen 0,02 dibagi 1 adalah 0,02 M. Lalu untuk menentukan berat dari NaCl menggunakan perhitungan M sama dengan gram dibagi mR dikali 1000 dibagi dengan volume. Untuk M sudah diketahui adalah 0,02. Lalu gram yang ditanya, MR-nya adalah 68,5 dikali dengan 1000 dibagi dengan volumenya adalah 50. Lalu gram didapatkan hasil adalah 0,058 gram. Lalu selanjutnya untuk membuat larutan standar primer, yang pertama adalah ambil NaCl sebanyak 0,058 gram, masukkan dalam beker gelas, tambahkan Aquades sebagian, lalu aduk. Masukkan larutan yang dalam beker gelas ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan Aquades sampai tanda batas. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu standarisasi larutan titran. Yang pertama yaitu ambil larutan NaCl sebanyak 10 ml, masukkan Erlenmeyer, kemudian tambahkan 3 tetes indikator KrCrO4 1%, kemudian homogenkan. Lakukan titrasi dengan AgNO3 hingga terdapat endapan merah bata. Kemudian catat volume yang digunakan, dan lakukan 3 kali replikasi. Slide selanjutnya. Penentuan kadar analit dalam sampel, yaitu 1. Timbang 1 tablet ranitidin HCl, gerus et halus masuk ke dalam beker gelas. Tambahkan Aquades 20 ml, kemudian aduk et homogen. Pisahkan larutan dengan sentrifuge, kemudian ambil larutan bagian atas. Masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan Aquades et tanda batas. Ambil 5 ml larutan sampel, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 3 tetes indikator KrCrO4 1%, kemudian homogenkan. Lakukan titrasi dengan AgNO3 hingga terbentuk endapan merah bata. Catat volume yang digunakan dan lakukan 3 kali replikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu yang dihasilkan dari proses titrasi, volume AgNO sebanyak 3,9 mili dan volume NaCl sebagai standar primer yaitu 10 mili dari hasil rata-rata titrasi yang sudah dilakukan. Dan untuk NaCl 0,02 N. Dan yang ditanya NaGNO3. Lalu dihitung dengan rumus N1 N2 V2 itu
di slide yang sebelumnya. Baik, diulangi lagi, yaitu dihitung 0,02 dikali 10 per 3,9, yaitu dihasilkan 0,051 N. Slide selanjutnya. Lalu kemudian dihitung konsentrasi analit dalam sampel. N yang tadi yaitu N-nya AgNO3 0,051 N dan volume pada hasil titrasi yaitu dengan rata-rata 9,6 mili. N sampel yang ditanya dan volume sampel hasil rata-ratanya 10 mili. Sama seperti tadi menggunakan rumus N1 dikali V1, N2 sama dengan N2 dikali V2. N1-nya milik AgNO3 yaitu 0,01 dikali volumenya 9,6 sama dengan N2-nya yang ditanya dan V2-nya volume sampelnya 10 mili. Lalu didapatkan hasil N2 yaitu 0,048 N. Selanjutnya akan dijelaskan Yang selanjutnya yaitu berat analit dalam sampel. Diketahui N sampel sama dengan 0,0048 dibagi 1 sama dengan 0,048 M. V sampel sama dengan 50 mili, MR 350. Dan yang ditanya yaitu gram. M sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per volume. 0,048 sama dengan massa dibagi 350 dikali 1000 per 50. Massa sama dengan 0,048 dikali 350 dibagi 20. Massa sama dengan 0,84 gram. Selanjutnya, kadar analit dalam sampel yang diketahui gram sama dengan 0,84 gram dan berat tablet sama dengan 0,5 gram. Persen analit sama dengan 0,84 dibagi 0,5 dikali 100% sama dengan 160%. Kemudian akan disampaikan oleh rekan Prinsip kerja dan yang mencapai tiap penambahan titrasi serta melibatkan reaksi antarikatan yakni CR dengan ion atau argon perak nitrat AgNA dan mengalir atau AgX. Slide selanjutnya.
Selanjutnya yakni pembahasan. Pada praktikum kali ini, kami telah melakukan titrasi argentometri menggunakan metode Moore. Nah, pada praktikum ini dilakukan 2 langkah kerja, di mana yang pertama adalah pembakuan atau standarisasi AgNO3 dan yang kedua itu penentuan kadar sampel ranitidin. Hasil titik akhir titrasi pada saat proses standarisasi NaCl dengan indikator K2CrO4 yakni ditunjukkan dengan adanya endapan warna merah bata. Endapan warna merah bata ini didapat dalam percobaan dengan volume rata-rata sebanyak 3,9 mili, sehingga diperoleh konsentrasi dari titrasi AgNO3 yakni 0,051 N. Sedangkan hasil titik akhir titrasi pada saat proses penentuan kadar sampel ranitidin yakni ditunjukkan dengan adanya endapan warna merah bata. Endapan warna merah bata ini didapatkan saat volume rata-rata 9,6 mili. Sehingga konsentrasi dari ranitidin 0,0489 N. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada praktikum kali ini melakukan titrasi argentometri dengan metode Moore. Metode argentometri disebut dengan metode pengendapan karena memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut atau endapan. Hasil akhir yang didapat yakni endapan warna merah bata. Baik, selanjutnya adalah reaksi antara NaCl dengan AgNO3. Untuk standarisasinya, reaksi antara NaCl dengan AgNO3 membentuk AgCl endapan putih dan NaNO3. Lalu 2 AgNO3 plus K2CrO4 menjadi Ag2CrO4 membentuk endapan merah bata plus 2 KNO3. Lalu untuk reaksi pada penentuan sampel sama dengan untuk reaksi pada proses penentuan sampel yaitu AgNO3 plus C13H22N4O3S dan HCl membentuk AgCl endapan putih dan C13H22N4O3S HNO3. Lalu 2 AgNO3 plus K2CrO4 menjadi Ag2CrO4 membentuk endapan merah bata dan 2 KNO3. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.